Benarkah KPK akan menyelidiki aset dari kata hadiah dalam LHKPN Menpora Dito yang bernilai hingga ratusan miliar rupiah? Kami bahas bersama staf sus Menpora Ardima Ramaputra dan Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Selamat malam Mas Dima, Mas Selamat Kurnia. malam. Selamat malam Mbak Cindy, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dima, jadi ketika melaporkan LHKPN-nya apakah Menpora sudah mengetahui soal asal-usulnya dan melaporkannya sesuai dengan SOP-nya? Di antaranya menyerahkan atau melampirkan bukti serah terima hadiah itu? Jadi saat melaporkan memang yang pasti sudah tahu karena sebelumnya sudah bersama keluarga juga, udah me-list semuanya yang akan di-input sebelum di-input. Nah, untuk SOP tentu kita udah mengikuti SOP yang diberikan. Jadi dari BIMTEK-nya mungkin dari BIMTEK ke KPK ya, ke lembaga-lembaga, Ya. saya udah mengikuti itu dan memang di form pendaftaran asal-usul harta itu memang ada hadiah gitu. Mhm. Cuman mungkin kan besaran hadiahnya yang dianggap terlalu besar gitu nilainya. Oke. Tidak lazim gitu kan Mhm. sebenarnya. Mhm. Tapi bukti serah terimanya apakah juga dilampirkan, disertakan, kemudian bahwa mengetahui kalau hadiah itu akan bisa diusut asal-usulnya? Jadi kalau di form itu hanya ada tulisan asal-usul harta, Oke. terus ada pemanfaatan dan nilai-nilai perolehan. Lalu itu di situ disebutkan, memang kita sebutkan bahwa hadiah dari orang tua gitu. Hmm. Jadi kalau untuk lampirannya itu kita nunggu, kalau memang diminta kita kasih karena di situ nggak ada upload aktanya gitu, tidak ada Mbak. Oke, bukti akad serah terimanya juga tidak Ya tidak betul, ada ya begitu ya, jadi tidak dilampirkan. nggak ada uploadnya gitu, nggak bisa diupload. Oke, Itu kalau Mas, diminta akan dikasih mhm, semua Mbak pasti. tapi ada ya dimiliki oleh Ya, Menpora? ya, ya. Baik, Mas Kurnia, KPK akan mendalami LHKPN dan hadiah di LHKPN Menpora Dito Tejo. Menurut Anda perlukah itu didalami oleh KPK? Iya, kalau kita melihat dari sejumlah pemberitaan, keterangan Pak Menpora, dan masyarakat dapat mengakses secara langsung melalui website ILHKPN, memang ditemukan sejumlah hadiah yang jumlahnya bernilai fantastis, setidaknya bagi masyarakat. Ya. Oleh sebab itu, kalau mengacu pada pernyataan dari Deputi Pencegahan KPK, maka kami turut pula mendorong agar KPK meminta klarifikasi dari Hmm. Menteri Dito untuk mempertunjukkan mana bukti-bukti pemberian hadiah tersebut. Sehingga permasalahannya jadi clear begitu. Karena tadi sebenarnya bukan dalam fase penyelidikan, Mbak Cindy, karena kalau penyelidikan itu ranahnya ranah penegakan hukum, Ya. maka dari itu dimintai klarifikasi. Dan itu juga Mbak Cindy tertuang secara jelas di dalam peraturan KPK tahun 2020 mengenai tata cara pelaporan LHKPN. KPK diberikan kewenangan untuk memanggil wajib lapor LHKPN, dalam hal ini Menpora, Saudara Oke. Dito, jika ditemukan ada hadiah, hibah, dan lain sebagainya yang Oke. sepertinya penting untuk diklarifikasi lebih lanjut. Mas Demikian. Kurnia, salahkah ketika pejabat negara menerima hadiah dari orang tua atau mertua? Itu kan secara pribadi. Ya, itu kan baru pernyataan dari Menpora. Hmm. Tentu pernyataan itu butuh validasi, bukan hanya Oke. disampaikan secara verbal. Karena kalau kita lihat sebelumnya, Saudara Dito ini kan juga berstatus, kalau saya tidak salah, adalah staf di Kementerian Koordinator Perekonomian. Maka dari itu kita harus lihat hadiahnya. Pertama, apakah hadiah ini benar atau tidak dari orang tua? Kalaupun tidak dari orang tua, apakah berhubungan dengan jabatan atau tidak? Ketika hadiah itu berhubungan dengan jabatan, maka ada delik tindak pidana korupsi yang dapat mengancam yang bersangkutan, Hmm. yaitu pasal 12B besar berkaitan dengan gratifikasi. Itu. Oke, baik. Kalau sudah delik itu, maka prosesnya bukan lagi di Direktorat LHKPN, tapi sudah masuk dalam proses penegakan hukum, baru tepat disebutkan fase penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Mbak. Mas Dima, dikhawatirkan kalau tidak bisa dijelaskan atau diklarifikasi asal-usulnya, maka bisa dikhawatirkan atau dicurigai ini ada tindak pidana korupsi. Menanggapi soal ini bagaimana Jadi dari ya, Menpora? jadi mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa sebelumnya di Kemenko Perekonomian itu posisi Mas Dito itu adalah sebagai tim ahli. Tim Oke. ahli itu tidak mendapatkan tunjangan, gaji maupun fasilitas Mhm. dari kantor.
Jadi memang tim ahli itu profesional yang direkrut bersama nama-nama lainnya, ada Pak Hadi Purnomo, ada Ya. Pak Irfan Wahid dan lain-lain gitu. Itu ada di tim ahli. Yang pertama itu, yang kedua memang di asal-usul harta itu kan ada di nanti bisa dijelaskan juga kapan diberikannya, kapan diperolehnya gitu. Jadi memang ya jauh sebelum menjabat sebagai penyelenggara negara gitu. Jadi mungkin sesuai dengan statementnya Mas Dito juga sudah siap bila memang KPK perlu klarifikasi dan bahkan juga kalau perlu merevisi bahwa karena kemarin polemiknya kan muncul kenapa hadiah bukan hibah gitu kan. Ya, ya. Jadi kita udah siap juga kalau dibimbing sama KPK untuk lebih lanjut gitu. Baik. Memang jika ada kesalahan-kesalahan dalam input datanya. Saya ingin mengkonfirmasi lagi Mas Dima bahwa hadiah yang diterima oleh Menpora Dito Aryo Tejo dari orang tuanya diterima jauh sebelum ia menjadi pejabat negara, begitu? Jauh sebelum ia menjadi staf khusus dari Menko Perekonomian? Iya, jadi kami ada data-datanya di sini memang kebanyakan bahkan ada yang sebelum menikah. Ada yang sebelum menikah sampai setelah menikah, tapi kan karena dilaporkannya penyatuan harta suami istri, jadinya dilaporkan juga, gitu. Tahun berapa hadiah itu diterima oleh Menpora? 2014, 2016, sampai sebelum 2019, Mbak. Sebelum 2019 ya? Nanti itu semua akan disajikan datanya kalau memang diperlukan klarifikasi oleh lembaga yang terkait, yaitu KPK. Oke, Mas Kurnia, ini menjadi ramai karena jumlahnya yang fantastis atau bagaimana menurut Anda? Ya, ada dua. Yang pertama jumlahnya fantastis, kemudian yang kedua disebut dengan kata-kata hadiah di dalam LHKPN. Bahwa benar tadi kata Mas Dima diperkenankan menggunakan diksi hadiah dalam pelaporan LHKPN. Oleh karena jumlahnya fantastis, KPK diberikan kewenangan, silahkan panggil saudara Menpora untuk menjelaskan lebih lanjut. Atau Mbak Cindy, bahkan eskalasinya bisa ditingkatkan untuk melihat lebih lanjut bagaimana sebenarnya konteks aliran dana di institusi perbankan milik Pak Menpora misalnya. Misalnya KPK bisa meminta laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, apakah sejauh ini aliran dana yang beredar di rekening Pak Dito itu apakah sesuai dengan profil dan pendapatan atau tidak? Sehingga pencariannya bisa lebih ditingkatkan begitu. Satu sisi ranah administrasi, tentu Pak Dito punya hak untuk menjelaskan lebih lanjut di hadapan KPK, namun KPK bisa juga untuk melihat lebih dalam lagi tidak hanya harta-harta yang ada di LHKPN, tapi juga bagaimana profil dari institusi jasa perbankan milik Pak Menpora sendiri. Kita tahu Mbak Cindy selama ini meminta bantuan kepada masyarakat untuk men-tracking harta kekayaan pejabat publik, sudah banyak mengantarkan pejabat publik ke proses hukum. Saya rasa untuk mengecek apakah ada harta-harta yang tidak dilaporkan ke LHKPN itu menjadi satu hal krusial untuk dilakukan lebih lanjut. Apa saja sih Mas Kurnia ketika diminta klarifikasi soal LHKPN, apa saja yang diminta oleh KPK biasanya? Ya, kalau dikatakan itu adalah hadiah, hadiahnya kapan diberikan, mana bukti administrasinya. Jika tidak bisa dijelaskan lebih lanjut atau mungkin bukti-buktinya ternyata tidak sesuai dengan fakta, maka KPK bisa menjadikan hal itu sebagai bukti petunjuk untuk mendalami dalam bingkai kerangka hukum, misalnya delik-delik gratifikasi. Ini menjadi penting Mbak Cindy, karena kalau menggunakan delik gratifikasi, maka beban pembuktian itu ada pada pelaku. Pelaku membuktikan sebaliknya. Tapi kan ini hadiah dari orang tua, apakah itu masuk dalam gratifikasi Mas Kurnia? Iya, maka dari itu kita butuh bukti administrasinya. Benar bahwa itu harta, misalnya aset tanah atau rumah, benar atau tidak itu milik dari orang tua yang bersangkutan. Nah, itu pembuktiannya sebenarnya sederhana, maka dari itu ini harus cepat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, karena tadi dinyatakan Menpora sudah siap jika dimintai klarifikasi oleh KPK soal harta dan hadiah yang ditulis dalam LHKPN. Sudah disiapkan Mas Dima? Tadi kalau dari Mas Kurnia kan ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau harus dibawa oleh orang yang ingin diminta klarifikasi soal LHKPN-nya. Jadi memang nanti saat memang KPK
memanggil untuk klarifikasi. Bila dipanggil, kami akan datang dengan semua data-data yang ada, dan bila memang angka yang fantastis ini menyebabkan kegaduhan ya atau polemik lanjutan, bahwa memang niat pertamanya adalah justru ingin mencantumkan semua tanpa ditutupi gitu. Oke. Kita juga masyarakat ya tidak kaget di belakangan, karena ini kan laporan LHKPN pertama ya dari Pak Dito setelah 3 bulan menjabat sebagai penyelenggara negara gitu. Tapi sampai saat ini kami sudah melengkapi semua data-datanya, dari baik dari timnya Mas Dito maupun dari keluarga, sudah berkoordinasi agar saat dipanggil KPK semuanya untuk klarifikasi semuanya sudah siap. Udah ada panggilan atau undangan dari KPK untuk klarifikasi ini? Sampai tadi sore sih belum, tapi Mas Dito juga masih nunggu sambil terus berkoordinasi juga. Jadi respons Menpora gimana soal berkali-kali kan ini belakangan Menpora selalu jadi sorotan, mulai dari pemeriksaan di Kejaksaan Agung sampai sekarang soal LHKPN yang jadi polemik. Ya menikmati aja Mas Menporanya, ya mungkin kan kalau kata peribahasa kan semakin tinggi padi semakin kencang anginnya, jadi ya mungkin ya sampai saat ini yang penting masih fokus pada tugas-tugas utamanya sebagai Menteri Pemuda Olahraga, dan kebetulan juga minggu lalu itu 3 hari terus bersama Presiden dalam kunjungan kerja menyiapkan U17 dan lain-lain, jadi memang masih fokus kepada kerja-kerja utamanya di sidang. Tapi siap kalau nanti diundang untuk klarifikasi ya, Mas Dima. Oke. Mas Kurnia, bagaimana sebenarnya harusnya sikap pejabat publik ketika ia menerima hadiah, baik itu secara pribadi ya, kita bicara soal hadiah pribadi karena disebutkan atau diklaim adalah hadiah dari orang tua atau mertua. Kategori hadiah, warisan, bisakah salah jika dalam konteks pejabat negara ketika melaporkan dalam LHKPN-nya? Ya, ada 2 hal Mbak Cindy. Yang pertama, kalau seorang pejabat publik menerima hadiah, yang mana hadiah itu disinyalir berkaitan dengan jabatan dan patut diduga sebagai upaya gratifikasi, maka pejabat publik dalam waktu 30 hari harus melaporkan kepada KPK. Nanti biarkan KPK yang menilai apakah ini hadiah berpotensi konflik kepentingan dan terjadi gratifikasi atau tidak. Kalau seandainya tidak terbukti, maka hadiah itu akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, dalam konteks LHKPN Mbak Cindy adalah sebuah instrumen yang wajib diisi oleh penyelenggara negara. Perintah Undang-Undang 28 tahun 99. Ada 2 poinnya. 1, LHKPN itu adalah berkas administrasi yang wajib dilaporkan. Kedua, tidak hanya melaporkan, tapi si pelapor harus memastikan apa yang ia tulis, apa yang ia sampaikan itu benar-benar sudah dilaksanakan verifikasi lebih lanjut dan jujur disampaikan. Ketika tidak jujur disampaikan, maka ada potensi tadi soal gratifikasi dan lain sebagainya yang dapat menyeret pejabat publik itu lebih lanjut ke proses hukum. Gitu, Mbak Cindy. Jadi harus hati-hati ketika mengisi LHKPN, asal-usulnya harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya? Dan ini menjadi catatan bagi KPK untuk bertindak aktif. Jangan sampai justru temuan-temuan berkaitan dengan harta kekayaan penyelenggara negara justru datang dari masyarakat atau yang kita sering sebut dengan netizen. Maka dari itu Direktorat LHKPN KPK harus punya standar mana-mana saja yang kira-kira butuh dipanggil untuk klarifikasi. Saya rasa pejabat publik juga tidak mesti anti dengan klarifikasi itu, karena klarifikasi itu bukan ranah proses hukum tapi ranah administrasi untuk meminta penjelasan. Karena LHKPN ini adalah self assessment. Tadi Mas Dima sampaikan itu tim dari Pak Dito sendiri yang mengisi. Kemudian penegak hukum lain kemudian memverifikasi lebih lanjut. Jadi kalau ada panggilan, baiknya memenuhi dan menjelaskan lebih lanjut secara jujur dan faktual. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW, dan juga Mas Ardima Ramaputra, staf sus Menpora, sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia malam hari ini.